Shalom seluruh jemaat Gereja Rehoboth Berea. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menghadiri ibadah Padang dalam rangka Hari Ulang Tahun Gereja Rehoboth Berea yang ke-28. Ibadah ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 18 September 2022 pada pukul 8 pagi, bertempat di Wisma El Shaddai Lembang. Berikut adalah gambar dan video lokasi acara ibadah Padang dalam rangka Hari Ulang Tahun Gereja Rehoboth Jemaat Berea yang ke-28. Ini adalah pintu gerbang atau pintu masuk Bukit Doa El Shaddai Lembang. Kemudian, terdapat tempat parkir untuk kendaraan yang cukup luas. Ini adalah lapangan terbuka dan di sini akan menjadi lokasi untuk jemaat bermain games. Kemudian kita menuju ke tempat ibadah. Ini adalah pintu masuk ke ruang ibadah. Dan ini adalah ruangan yang akan kita gunakan beribadah bersama-sama. Dan ini adalah tempat atau ruangan untuk makan. Mari kita bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi gereja kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Beberapa hari yang lalu, saya lihat di TV perayaan Hari Kemerdekaan RI yang ke-77. Saya lihat Ibu Presiden, yaitu Ibu Iriana, beserta para menteri dan para staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, juga kepolisian. Mereka semua menari atau berjoget, mengiringi lagu anak kelas 6 SD. Juga saya lihat Ibu Sri Mulyani, Bapak Prabowo, Ibu Retno, Menteri Luar Negeri kita, juga ikut menari. Yang membuat saya terkesan adalah lagu anak itu, saudara. Nyanyian yang dipimpin oleh anak itu, Ora Bandingke. Lagunya memang enak didengar, saudara. Membuat hadirin bergoyang dan berjoget. Ora bandingke artinya jangan suka membanding-bandingkan. Kita juga sebagai orang Kristen pun jangan suka membanding-bandingkan. Itu tidak baik, saudara. Ujung-ujungnya dari orang yang suka membanding-bandingkan hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak iri hati, ya tinggi hati. Kalau tidak sirik, ya sombong, saudara. Kedua-duanya
hal yang dibenci Tuhan. Membandingkan motor orang lain lebih bagus dari motor kita, atau TV saya lebih jadul daripada TV tetangga, itu akan menimbulkan perasaan iri hati atau sirik. Amsal 14 ayat 30 mengatakan demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Sebaliknya, kalau kita membandingkan apa yang kita miliki lebih bagus, lebih unggul daripada apa yang dimiliki tetangga kita, itu akan membuat kita jadi sombong. Dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Artinya, kalau saudara congkak, kalau saudara sombong, persoalan jatuh hanya tinggal tunggu waktu saja. Pasti saudara jatuh seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi, ora bandingke. Jangan suka membanding-bandingkan milik kita dengan milik orang lain. Ujung-ujungnya tidak baik. Kalau tidak sirik, ya sombong. Sekali lagi, nyanyian si anak kecil itu perlu kita renungkan. Ora bandingke. Sekali lagi, jangan jadi orang yang suka membanding-bandingkan. Amin. Mari saudara bangkit bersama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami merasakan penyertaan Tuhan. Kami merasakan anugerah Tuhan melimpah bagi kehidupan kami, juga bagi keluarga kami. Sehingga sudah selayaknya, sudah seyogyanya kami datang untuk menyatakan terima kasih kami. Untuk menyatakan syukur kami. Karena Engkau baik. Bukan kata orang lain. Kami sendiri merasakan bahwa Engkau adalah baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini. Biarlah Tuhan pimpin ibadah kami dari pertama pertengahan sampai pada akhirnya. Kau urapi song leader yang memimpin kami untuk memuji Tuhan. Beserta para pemain musik yang mendukung pujian kami. Biarlah segala pujian ini bisa merupakan dupa yang harum di hadapan Engkau. Dan kami bisa merasakan hadirat Tuhan turun menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi urapi song leader. Sehingga kami semua tidak terkecuali memuliakan Engkau. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Demikian juga secara online. Karena kami masih mengadakan ibadah online. Biarlah Tuhan berikan kepada kami sinyal yang baik. Sehingga di orang yang di rumah pun mereka bisa menikmati ibadah ini secara maksimal. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu urapi para media yang mengatur segalanya. Kau juga urapi bagian sound yang mengatur suara. Sehingga semuanya menjadi sempurna karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Shalom. Pada suatu saat saya berpikir sih, waktu berjalan melewati jalan ke Jogja, saya melihat anak-anak yang sedang bermain, baik bermain layangan dan sebagainya, mereka kelihatan sangat gembira sekali. Saya melihat, wah, senang sekali mereka yang gak ada beban, mereka berlari kiri kanan, menerbangkan layangannya. Ya, sangat bahagia. Lalu saya juga melihat keadaan kita di kota ini, kota Bandung. Saya melihat banyak anak-anak juga, mereka bermain gadget,
mereka bermain komputer dan sebagainya. Saya melihat juga teknologi udah sangat berkembang banget di kota ya. Tetapi ada satu hal yang aneh yang saya lihat. Kenapa setelah semuanya dimudahkan oleh teknologi, banyak orang yang menjadi stres. Banyak orang yang gak mendapatkan kebahagiaan. Ketika mereka bermain game, mereka jadi marah-marah. Ketika mereka bisa berhubungan secara mudah, nelpon saudara, dan yang lainnya, tetapi tidak mereka lakukan. Lalu, kenapa hal itu bisa terjadi? Saya menarik kesimpulan karena kita kurang bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita sudah dimudahkan semuanya, tapi kadang kita kurang bersyukur. Pada kesempatan ibadah keluarga kali ini, saya memberikan waktu buat saudara-saudara semua yang beribadah bersama keluarga untuk memberikan ucapan syukur, ucapan kasih sayang saudara, baik kepada papa mama saudara, anak-anak saudara. Kalian bisa peluk mereka, ciumi mereka, say thank you. Ini saya kasih waktu 10-15 detik untuk melakukan hal itu. Silakan. Rasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara semua. Rasakan penyertaannya selama bulan-bulan kemarin kita udah disertai oleh Tuhan. Dan saya yakin bulan-bulan ke depan pun Tuhan akan selalu menyertai kita. Bulan lalu kita udah belajar tentang fokus. Kita harus fokus hanya terhadap satu, Tuhan Yesus. Karena kalau kita fokus terhadap sesuatu, yang lain akan menjadi buram. Karena kita fokus kepada Tuhan Yesus. Di bulan ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan, tentang mind, pikiran kita ya. Kita akan belajar pada ayat mas kita di Roma 12 ayat 2. Di sana dikatakan, janganlah engkau sama seperti dunia ini, tetapi perbaharuilah budimu agar kita bisa menentukan mana yang baik buat Tuhan kita. Minggu ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara kita mengalahkan dunia yang akan dibawakan oleh Evangelis Denny Prasetyo. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama memuji, mengucap syukur, menyembah Allah kita Tuhan Yesus. Mari. Shalom adik-adik Victory Kids, yuk bangkit berdiri bersama. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Pujian baru ya, yang mengatakan kasih Yesus besar dan dalam bagi kita. Yuk naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Lebih besar dari dunia, kasih Yesus bagiku. Tiada yang dapat pisahkanku dari kasih-Nya. Lebih luas dari samudra, kasih Yesus dalamku. Tiada
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk jemaat youth dan juga jemaat umum, mari saya ajak kita semua untuk meninggikan Tuhan kita lebih lagi. Hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan sungguh Engkau adalah satu-satunya Allah yang kami kagum, yang kami hormat akan Engkau. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
Bapa, kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Engkau bukan saja menakjubkan, tetapi Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Pagi hari ini, kami mau menikmati kasih-Mu lebih lagi. Apapun yang terjadi, kami mau selalu ingat bahwa kami punya Engkau, Allah yang mengasihi kami, Allah yang setia mendampingi setiap kami. Terima kasih Yesus. Di saat mentari tak bersinar terang, ku duduk terdiam dalam doa. Satu yang ku tahu, Kau selalu ada. Dengan kasih-Mu menjagaku di dalam badai. Aku tegar, Tuhan tak pernah tinggalkanku. Di dalam tangisku dipeluk erat, Tuhan Kau setia. Satu yang ku tahu, Kau selalu ada. Dengan kasih-Mu menjagaku di dalam badai. Aku tegar, Tuhan tak pernah tinggalkanku. Di dalam tangisku dipeluk erat, Tuhan Kau setia. Kau tak pernah tinggalkanku. Kasih Tuhan. Di dalam badai aku tegar, Tuhan tak pernah tinggalkanku. Di dalam tangisku dipeluk erat, Tuhan Kau setia. Tuhan peliharaku, Tuhan terima kasih. Mari jemaat Rehoboth Berea yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri semuanya, juga jemaat youth dan jemaat Victory Kids. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Urapannya yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki. Boleh menyertai hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan disampaikan berkuasa mengubah setiap kehidupan kami. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini saya berikan judul Mengalahkan Dunia. Saya mengajak kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya membagi ayat firman Tuhan ini menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, atau dapat diterjemahkan, berhentilah menjadi serupa dengan dunia ini. Dunia jika kita melihat di dalam bahasa Yunani kosmos, digunakan dalam 2 makna yang berbeda. Yang pertama dunia ciptaan Allah, tempat di mana penuh dengan manusia yang menjadi objek daripada kasih Allah. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sama seperti Allah mengasihi manusia, demikian kita orang percaya harus mengasihi sesama manusia. Namun pengertian dunia yang kedua adalah dunia ciptaan iblis, yaitu suatu budaya manusia yang bertentangan dengan Allah. Mengenai hal ini Yakobus mengatakan, jika kita menjadi sahabat dunia ini, maka kita sedang menjadikan diri kita musuh Allah. Saudara, ketika Paulus berkata, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, ia sedang berbicara tentang budaya manusia yang bertentangan dengan Allah. Dunia yang diisi dengan rancangan dan ciptaan iblis untuk menggoda dan menjatuhkan kita. Melalui tipu dayanya, iblis mengkondisikan kita agar membuat pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang salah, seperti yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dengan keputusan yang salah, mendengarkan iblis daripada Tuhan, itu akan mengakibatkan suatu budaya manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Orang percaya memang harus hidup di dunia ini, dunia ciptaan Allah. Namun kita tidak boleh menjadi serupa dengan budaya dunia ini. Kita harus mencontoh ikan di laut. Ikan laut hidup di air yang asin. Namun ikan laut tidak membiarkan dagingnya menjadi asin. Daging ikan laut tidak terpengaruh dengan air asin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus pernah berdoa tentang hubungan kita dengan dunia. Yesus mengkaitkan dunia dan iblis ketika dia berkata, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Adalah suatu fakta bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan yang dirancang oleh iblis untuk menjatuhkan kita.
Kita perlu berjaga-jaga setiap waktu supaya kita tidak jatuh ke dalam godaan-godaan dunia ini. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita diperintahkan untuk menghindari, bahkan untuk menjauhkan diri dari tempat atau kondisi yang membawa pencobaan. Tetapi ketika kita memasuki pencobaan, kita sebagai orang percaya harus melawannya. Kita tidak boleh berkompromi dengan dunia ini. Orang percaya tidak boleh berkompromi dengan dosa. Diceritakan ada seorang pria yang takut akan Tuhan, yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Dia memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Tentu sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dia khawatir karena tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan uang sewa rumah sebentar lagi jatuh tempo. Dia harus menghidupi istri dan kedua anaknya. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberinya pekerjaan. Singkat cerita, melalui seorang temannya, pria ini mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan. Kemudian di perusahaan itu pria ini bekerja dengan sangat baik. Dia bekerja dengan rajin, dengan kejujuran dan integritas yang tinggi. Karena dia bekerja dengan sangat baik, kemudian atasannya melihat kinerja daripada pria ini. Suatu saat si pria kemudian dipanggil ke ruangan manajer yang adalah atasannya. Sang manajer memberikan sebuah perintah kepada pria ini untuk mengirim barang perusahaan ke tempat tertentu. Tetapi sang manajer mengatakan kepada pria ini harus mengubah nota pembayaran dengan harga yang berbeda dari yang seharusnya. Ketika mendengar perintah ini kemudian pria yang takut akan Tuhan ini hatinya gelisah. Dia tidak mungkin melakukan apa yang diperintahkan oleh sang manajer. Karena perintahnya tidak sesuai dengan iman Kristen, maka kemudian pria ini menolak perintah daripada sang manajer dengan sedikit takut karena pikirnya mungkin saja saya akan dikeluarkan. Ketika mendengar jawaban daripada pria ini yang menolak perintah sang manajer terlihat sangat marah dan kemudian mengatakan kepada pria ini untuk kembali bekerja. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah beres bekerja, pria ini pulang ke rumah dan menceritakan semuanya dengan istrinya. Kemudian mereka berdoa dengan rasa takut, mungkin saja itu hari terakhir dia akan bekerja. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Pria ini sudah melakukan yang terbaik, mengambil keputusan yang terbaik. Kemudian di hari yang selanjutnya dia kembali bekerja seperti biasa. Tidak diduga kemudian tiba-tiba sang manajer memanggil dia kembali. Dengan sedikit takut, jangan-jangan aku akan dikeluarkan. Karena menolak perintah daripada manajer. Ketika kemudian pria ini menghadap manajer, tiba-tiba sang manajer mengatakan, "Selamat, Anda telah dipilih menjadi ketua salah satu divisi yang memang membutuhkan seorang pemimpin." Saudara yang dikasihi Tuhan, untung saja pria ini tidak berkompromi dengan ajakan daripada sang manajer. Karena sang manajer sedang menguji kejujurannya. Dia lulus uji dan kemudian dia mendapatkan kenaikan jabatan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Saudara bisa membayangkan ketika kita berkompromi dengan dosa, mungkin kita akan mendapatkan apa yang ada di depan mata kita. Tetapi kita akan kehilangan berkat yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan yang kita belum lihat dengan mata kita. Mari kita belajar sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini. Tidaklah kita menjadi orang-orang yang berkompromi dengan dosa. Tetapi kita mau tetap berpegang kepada firman Allah. Tidak berkompromi dengan dunia ini. Tidak berkompromi dengan dosa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Salah satu bentuk daripada tipu muslihat iblis yang coba terus ditanamkan di dalam pikiran orang percaya adalah mereka tidak bisa berubah. Mungkin saudara pernah atau sedang mengalaminya. Saya pernah mengalaminya. Kita berusaha untuk berubah dari kebiasaan buruk tertentu dan selalu gagal. Hingga akhirnya pikiran kita berkata, inilah diri saya apa adanya. Saya tidak dapat berubah. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua pada hari ini, bahwa iblis adalah penipu. Ide kita tidak dapat berubah adalah tipuan iblis. Ingat saudara, bahwa Allah memerintahkan kita untuk berubah. Itu artinya kita dapat berubah. Karena Allah tidak memerintahkan hal-hal yang tidak sanggup kita lakukan. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Masalahnya adalah, mau percaya siapa kita? Percaya dusta iblis atau percaya perintah Allah? Saudara, saya mengajak kita semua melihat lebih jauh kata berubahlah yang dimaksudkan oleh Paulus. Sebelumnya Yesus pernah berkata, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Perubahan yang dikatakan oleh Paulus terjadi di dalam hati. Hati diubahkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi menghasilkan kejahatan. Perubahan di dalam akan menghasilkan perbuatan di luar. Dalam terjemahan NIV, kata berubahlah memakai kata be transformed. Ini merupakan kata kerja pasif dan juga kata kerja imperatif yang bersifat mengharuskan. Sederhananya seperti ini saudara. Kita harus berubah, tetapi kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Sehingga harus ada sesuatu dari luar diri kita yang mengubah kita. Dalam khotbah sebelumnya, saya pernah membawakan ilustrasi tentang mandi. Dan saya akan mengulangi kembali sekarang. Saya tidak dapat membersihkan tubuh saya sendiri. Yang membersihkan tubuh saya adalah air dan sabun. Air dan sabun akan membersihkan tubuh saya jika saya membawa atau memberi diri saya untuk mandi. Mari kita perhatikan, kata kerja pasifnya adalah saya menerima pembersihan dari air dan sabun. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Inilah kata kerja imperatifnya. Saya harus memberi diri untuk mandi. Kita tidak dapat mengubah diri kita sendiri. Yang mengubah diri kita adalah kuasa Roh Kudus. Melalui firman Allah, Roh Kudus akan mengubah diri kita. Jadi kita, jika kita menundukkan diri di dalam firman Tuhan, jika pikiran kita tundukkan kepada firman Tuhan, firman Allah itulah yang akan mengubah kita. Karena firman Allah merupakan sarana satu-satunya yang dipakai oleh Roh Kudus untuk mengubah kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu, pada hakikatnya Paulus sedang berkata, bawalah dirimu ke dalam pengaruh firman Allah yang mengubahkan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti sekarang Roh Kudus melalui firman-Nya akan mengubah kita ketika kita mau pikiran kita dipengaruhi oleh firman Tuhan. Namun perkataan Paulus juga diungkapkan dalam bentuk kini atau present tense. Artinya kita harus terus-menerus membiarkan diri kita diubahkan. Hal ini merupakan proses seumur hidup yang terjadi setiap hari
di dalam kehidupan kita. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Langkah pertama saudara, kita harus percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Perkataan Alkitab adalah perkataan Allah yang berkuasa mengubah hidup kita. Alkitab secara konsisten menyatakan bahwa dirinya adalah firman Allah. Rasul Paulus berkata, seluruh tulisan Alkitab diilhamkan oleh Allah. Rasul Petrus pun berkata, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab sehingga para nabi dapat menulis firman Allah Perjanjian Lama dan para rasul dapat menulis firman Allah Perjanjian Baru. Dalam satu studi saudara, Barna Research Group, sebuah perusahaan penelitian yang berfokus pada isu ilmu iman dan budaya khususnya orang Amerika menyatakan 4 dari 10 orang yang menyebut diri orang Injili tidak percaya adanya kebenaran mutlak. Artinya 40% orang Injili memutuskan sendiri apa yang benar dan apa yang salah menurut pandangan mereka tanpa mengacu kepada Alkitab. Hanya 60% orang Injili yang mengakui Alkitab sebagai kebenaran mutlak. Jadi pada hari ini jika ada di antara saudara yang masih meragukan kebenaran Alkitab yang adalah firman Allah, saat ini juga berdoa meminta kepada Allah untuk menyingkirkan setiap keraguan itu. Sehingga saudara memiliki keyakinan yang pasti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang lengkap, yang berotoritas dan merupakan kebenaran mutlak. Kemudian langkah yang kedua, kita harus membawa diri kita dengan tekun, terus menerus ke dalam pengaruh firman Allah. Salomo berkata di dalam Amsal 2 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-5. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjuk suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan beroleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Pertanyaannya untuk setiap kita, apakah kita menyelidiki Alkitab seperti kita sedang mencari perak dan harta terpendam? Saudara, mari kita melihat ketika Salomo berkata, dia mengungkapkan kata menyimpan perintahku di dalam hatimu. Jadi kita harus mengerti ide di balik menyimpan adalah menabung untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan. Salomo mengingatkan kita untuk tidak malas mempelajari dan menyimpan firman Allah di dalam hati dan pikiran kita. Salomo menyuruh kita belajar daripada semut. Di dalam Amsal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut menyimpan makanan mereka untuk kebutuhan di masa depan. Firman Allah adalah makanan rohani yang kita harus simpan untuk kebutuhan masa kini, bahkan untuk kebutuhan masa depan. Sehingga ketika godaan datang, ada firman Allah yang menopang dan menjaga kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Mazmur 119 ayat yang ke-11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saya rasa saudara mengenai hal ini, kita harus belajar
dari pribadi Yesus sendiri. Saya mengajak kita membaca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus dicobai, tetapi ia tidak berbuat dosa. Sebagai manusia, Yesus berhasil. Dia tidak berbuat dosa ketika dicobai. Pertanyaannya adalah, apa rahasia Yesus berhasil dan tidak berbuat dosa? Jika kita melihat Injil Lukas mencatat bahwa Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari. Iblis mencobai sepanjang waktu 40 hari itu. Lukas 4 ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Kita tidak tahu jenis pencobaan-pencobaan yang lain karena Alkitab tidak menyebutkannya. Tetapi yang jelas Yesus dicobai selama 40 hari. Dan pencobaan-pencobaan itu semakin berat dari saat ke saat. Injil Lukas dan Injil Matius hanya mencatat puncak daripada pencobaan itu. Di hari yang ke-40, hari terakhir Yesus berpuasa, Yesus dicobai sebanyak 3 kali. Dan kita tahu saudara, 3 kali Yesus dicobai, 3 kali juga Yesus mengalahkan pencobaan itu dengan firman Tuhan. Alkitab berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus menyimpan firman Allah di dalam hati dan pikirannya. Dan Yesus menggunakan firman Allah untuk mengalahkan semua pencobaan iblis. Ingat saudara, bukan hanya 3 kali. Tetapi sepanjang waktu 40 hari, Yesus memenangkan pencobaan itu dengan firman Allah. Hati dan pikiran Yesus dipenuhi dengan firman Allah. Sehingga tidak ada satu pencobaan pun yang dapat menjatuhkannya. Rasul Yohanes berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, iman kita. Dan iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Allah. Sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita sering kali gagal dan jatuh ke dalam dosa saat pencobaan datang? Saya rasa jawabannya sederhana. Karena kita tidak menyimpan firman Allah di dalam hati dan pikiran kita. Kita harus tahu bahwa Allah menopang dan menjaga kita melalui firman-Nya. Jelas dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah menopang dan menjaga kita agar tidak tersandung dan terjatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu pagi 7 Desember 1941, Angkatan Laut Jepang dikirim untuk melakukan serangan dadakan terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Pearl Harbor menjadi incaran Jepang karena merupakan pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika Serikat. Ada hal yang mengejutkan, kenapa Jepang berhasil menghancurkan pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat itu. Sebelum melakukan penyerangan, Jepang mempelajari saat terbaik kapan harus menyerbu melalui operasi intelijen yang sangat unik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali orang Jepang bepergian ke Amerika, pada saat mereka kembali ke Jepang, mereka ditanyai mengenai kebiasaan-kebiasaan dan gaya hidup
orang Amerika. Kemudian melalui interogasi ini, militer Jepang sampai pada satu kesimpulan yang luar biasa. Waktu yang paling mudah diserang untuk pasukan Amerika adalah pukul 7 Minggu pagi. Saudara tahu kenapa alasannya? Karena pada Minggu malam Minggu malam mereka bermain ke kota, mabuk-mabukan dan menghabiskan waktu sampai larut. Kemudian mereka kembali pada Minggu pagi, badan mereka tidak fit sehabis mabuk. Dan kemudian mereka pergi ke gereja. Mereka tidak akan menyangka akan ada serangan. Dan sejarah Amerika menyebut hari itu sebagai hari kekejian. Ratusan pesawat Jepang tiba-tiba menyerang dan menghancurkan pangkalan itu. Puluhan kapal perang dan ratusan pesawat Amerika hancur. Dan dikatakan 2.402 orang tewas dan 1.282 terluka. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat apa yang dapat kita pelajari, saudara. Ternyata para tentara Amerika pada saat itu, mereka pergi ke gereja betul, tetapi mereka tidak menyimpan firman Allah di dalam hati dan pikiran mereka. Ketika musuh datang menyerang, mereka tidak siap. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa penting sekali kita sebagai orang percaya mempelajari, menyimpan firman Tuhan di dalam pikiran dan hati kita. Karena dengan itulah kita dapat mengalahkan, kita dapat menang terhadap setiap pencobaan yang iblis akan lakukan di dalam kehidupan kita melalui dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab itu memiliki 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Terdapat 929 pasal dalam perjanjian lama dan 260 pasal dalam perjanjian baru. Seluruhnya terdapat 1189 pasal. Terdapat 23.214 ayat dalam perjanjian lama dan 7.657 ayat dalam perjanjian baru. Seluruhnya terdapat 31.171 ayat. Begitu banyak firman Tuhan yang tercatat di dalam Alkitab. Bagaimana menyimpan firman Allah yang begitu banyak ini di dalam hati dan pikiran kita. Manusia kita terbatas. Kita tidak mungkin dapat menyimpan seluruh firman Allah yang ada di dalam Alkitab, di dalam hati dan pikiran kita. Secara manusia kita tidak mampu. Tetapi kita bersyukur ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan memampukan kita untuk kita dapat mengerti seluruh kebenaran firman Allah yang ditulis di dalam Alkitab. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16 dikatakan, dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur adalah penolong Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti seluruh kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Namun tidak berarti kita menjadi bermalas-malasan, tidak mau mendengar, tidak mau membaca dan menyimpan firman Tuhan. Justru saudara, kita harus sungguh-sungguh mencari firman Tuhan dengan sekuat tenaga dan pikiran kita, menyimpannya di dalam hati dan pikiran kita. Kita harus belajar lagi seperti semut, saudara. Mereka selalu mengumpulkan makanannya di musim panas untuk berjaga-jaga apabila hujan datang dan banjir melanda. Mereka aman di dalam sarang dengan persediaan makanan yang cukup. Kita harus terus-menerus mencari, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan.
Dan saya percaya saudara, Roh Kudus sendiri yang akan mengingatkan kita untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bagian terakhir, bagian ketiga dari khotbah saya, dikatakan dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pertanyaannya untuk kita semua, apakah kehendak Allah itu? Saya rasa dalam firman ini saudara, kehendak Allah ialah kita mengetahui seluruh kebenaran Alkitab. Itu adalah hal yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Namun mengetahui kehendak Allah hanya sebagai pengetahuan saja itu tidak cukup. Mengetahui kebenaran tanpa menerapkannya dalam kehidupan akan menghasilkan kesombongan rohani. Dan Paulus berkata, pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Orang Korintus memakai pengetahuan mereka secara egois dan sombong. Mereka merendahkan dan meremehkan orang-orang yang keyakinannya berbeda dengan mereka. Paulus dengan keras menegur jemaat Korintus. Mereka memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman Allah, tetapi tanpa niat serius untuk mentaatinya. Berkaitan dengan hal ini saudara, Allah juga berbicara kepada bangsa Israel di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-32. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Saudara, Allah menghendaki pengetahuan kita terhadap firman Allah nyata dalam perbuatan. Pengetahuan kita akan kebenaran harus menghasilkan perilaku yang saleh sehingga kita berbahagia. Tidak ada yang lebih berbahagia selain pengetahuan akan kebenaran menghasilkan kesalehan. Demikianlah kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan firman Tuhan terakhir, Yakobus 1 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dan kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, firman Allah mengalahkan godaan-godaan dunia. Firman Allah memperbarui hati dan pikiran kita, dan firman Allah merupakan keseluruhan kehendak Allah. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi
Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus memeteraikan firman Allah di dalam hati kami. Karena kami tahu Tuhan, firman Allah mengubah dan menolong kami mengatasi setiap godaan dunia. Dan kami percaya Tuhan, biarlah pada hari ini kami menyadari kami boleh mengalahkan dunia hanya dengan kebenaran firman Allah saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup di dalam firman, membaca, mencari, mendengar, merenungkan, mempelajari firman Tuhan dengan sekuat tenaga dan pikiran kami, dan menyimpan firman itu di dalam hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat, yang dapat mengalahkan dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu, biarlah para jemaat, siapapun yang ikut dalam perjamuan kudus, memeriksa hati kita masing-masing. Minta Tuhan untuk menyucikan hati kita, supaya kita layak, supaya kita patut untuk menikmati perjamuan kudus. Perjamuan kudus, namanya saja sudah kudus. Kita harus terima dengan hati yang kudus. Kembali saya ingatkan, saudara-saudara yang belum dibaptis, jangan ambil dulu roti dan air anggur. Marilah kita mengikuti pelajaran, sehingga kami semua bisa mengerti tentang mengapa kita mengikuti perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu biar Tuhan sucikan hati kami. Kuduskan hati kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ya Tuhan, kami akan menerima roti dan air anggur dengan hati yang kudus. Sehingga mempererat hubungan antara kami dengan Tuhan kami yang kami kenal dalam Yesus. Makin erat dan tidak ada suatu kuasa pun yang bisa memisahkan kami dengan kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Oleh karena itu saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari kita angkat roti di atas kepala kita sebagai penghormatan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita telah pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Marilah kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengangkat air anggur di atas kepala kita. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Hatiku disucikan oleh darah Yesus. Setelah makan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini, hari ini, kami menikmati perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Tuhan, sehingga ada persekutuan yang erat antara kami dan Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal dalam nama Yesus. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan pengorbanan Yesus dalam kehidupan kami. Betapa Engkau mati buat kami, menggantikan kami untuk menanggung semua dosa kami, menebus dosa kami. Kau mengorbankan dirimu untuk keselamatan kami. Biarlah perjamuan kudus ini menyadarkan kami juga ada persekutuan orang yang beriman, yaitu kita adalah tubuh Kristus dan Engkau adalah kepala. Engkaulah pemimpin kami. Engkaulah junjungan kami. Dan kami tidak akan pernah menjadi yatim piatu. Karena kami semua adalah tubuh Kristus. Dan Engkau adalah kepalanya. Biarlah perjamuan kudus menyadarkan kami semua akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana dalam pertemuan itu kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat. Oleh karena itu, biarlah kami menjaga kehidupan kami dan sebaik-baiknya. Sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tercela di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu
Marilah kembali kita mengangkat tangan kita semua untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali.